Bagaimana membedakan flu biasa atau COVID-19? Kayak ini, anjing dan serigala. Kelihatannya mirip, tapi beda. Kalau ini namanya beruang. Gejala COVID-19 itu umumnya demam, lalu ada batuk-batuk, ada tenggorokan rasa nggak nyaman, kadang juga mual, kadang juga ada yang diare atau timbulnya bercak-bercak kemerahan di kulit, mirip-mirip kayak alergi. Badan juga rasanya lemes banget, cepet capek, rasanya pokoknya pengen rebahan aja. Gejalanya memang mirip-mirip flu biasa, kadang hidung tersumbat, pilek, ataupun meler. Kadang juga rasanya memang lemes banget, jadi karena itu mirip sekali gejalanya. Bedanya COVID-19 dengan flu biasa adalah walaupun sama-sama pilek, sama-sama hidung tersumbat, sama-sama meler, tapi COVID-19 biasanya punya gejala anosmia, atau tidak bisa mencium. Bukan seperti ini, mencium artinya tidak bisa menghirup aroma bau, tidak bisa membedakan, lempeng aja gitu, rasanya sama aja. Jadi dia kehilangan indera penciumannya. Bedanya COVID-19 dengan flu biasa adalah 87% orang dengan COVID-19 punya keluhan anosmia, nggak bisa mencium. Bukan mencium begini maksudnya, tapi dia tidak bisa menghirup bau makanannya, tidak bisa merasakan aroma, bau kentut, ataupun bau ketek. Pada orang dengan flu biasa, memang hidungnya tersumbat, tapi dia masih bisa membedakan aroma makanan. Pada orang dengan COVID-19, walaupun dia mungkin tidak tersumbat-tersumbat banget seperti orang yang pilek berat, mungkin cuma meler-meler sedikit saja, atau bahkan tidak ada keluhan tersebut, tapi tetap saja dia tidak bisa menghirup aroma makanan. Jadi anosmia ini bukan berarti karena hidungnya tersumbat karena pileknya. Bedanya COVID dengan flu biasa, COVID menyebabkan viral pneumonia atau paru-paru basah akibat infeksi virus ini yang tampak bercak-bercak atau bulat-bulat itu di gambaran CT scan atau perbercakan di gambaran ronsen seperti ini. COVID-19 mengalami penurunan saturasi oksigen, yang ini tidak didapatkan pada orang dengan flu biasa. Walaupun flu sampai hidung tersumbat, tidak sampai saturasi oksigen menurun. COVID-19 menyebabkan D-dimer naik atau gangguan pembekuan darah, yang tidak didapatkan pada orang dengan flu biasa. Kalau flu biasa, D-dimer nggak akan naik. Jadi beda banget kan antara flu biasa dengan COVID-19. Tambah lagi perbedaan yang utama adalah flu biasa tidak akan positif COVID kalau di swab PCR ataupun antigen. Jadi kalau Anda swab PCR itu positif COVID, artinya Anda memang COVID, bukan flu biasa. Jadi kalau flu harus diswab juga. Ya karena gejalanya mirip, sebaiknya Anda lakukan daripada menyesal. Apalagi kalau punya riwayat kontak dengan orang yang positif COVID-19, sebaiknya diswab saja. Dan ingat, jangan mau di-COVID-COVID-kan. Yang positif COVID dan tidak pakai masker menularkan kepada Anda, itu namanya Anda di-COVID-kan. Kalau Anda menularkan kepada orang lain, itu berarti Anda meng-COVID-kan orang lain. Jadi jangan mau di-COVID-kan, jangan mau ditularkan atau menularkan COVID-19 kepada orang lain. Jangan mau di-COVID-kan, pakai maskernya. Kasus mungkin sekarang agak sulit untuk mendapatkan obat-obat, juga obat-obat simptomatik. Nah, orang-orang yang lagi isolasi mandiri sekarang di rumah mungkin tambah khawatir. Tapi tenang dulu, karena sebenarnya ada bahan-bahan alami yang mempunyai efek serupa dengan obat-obat untuk menurunkan gejala-gejala akibat infeksi virus. Apa saja? Ini dia. Sambiloto. Sambiloto ini cukup mudah didapatkan di Indonesia dan efeknya adalah bisa mencegah replikasi virus atau menghambat virus ini memperbanyak diri. Nah, efeknya akhirnya dia mengurangi reaksi peradangan pada tubuh. Contohnya adalah orang-orang yang demam misalnya. Sambiloto bisa membantu menurunkan demam, juga membantu mengurangi gejala gatal-gatal atau nyeri pada tenggorokan. Canggih kan Sambiloto? Yang kedua adalah meniran. Meniran ini kadang-kadang dikenal seperti teh dan rasanya pun mirip. Dia punya efek imunostimulan, artinya dia membantu mengoptimalkan sistem pertahanan tubuh kita. Jahe emprit. Jahe emprit ini meningkatkan imunitas dan juga punya efek untuk mengurangi rasa mual dan meringankan gejala nyeri otot ringan. Mirip kan kayak orang lagi sakit-sakit infeksi virus gitu. Daun jambu mete atau daun jambu monyet. Aku nggak tahu kenapa dinamakan daun jambu monyet. Daun jambu mete ini punya efek anti peradangan dan juga antioksidan. Karena itu dia punya efek untuk bisa membantu pemulihan sel dan mencegah kerusakan sel lebih luas. Akar manis. Nah, akar manis ini dulu memang digunakan sebagai pemanis. Dia punya efek antiviral dan juga punya efek antioksidan. Sehingga dia juga bisa membantu melegakan tenggorokan. Selain itu, dia punya efek untuk melapisi mukosa lambung sehingga baik untuk orang yang punya masalah lambung atau penderita MAH. Nah, yang unik adalah dia punya efek juga ternyata untuk mengurangi produksi adrenalin. Sehingga dia menekan hormon stres. Jadi orang yang minum ini mungkin jadi lebih rileks gitu ya. Apalagi kalau sekarang banyak barang diborong kayak gini. Tapi tenang aja guys, karena herbal ini alami dan bisa ditanam juga bahkan di pekarangan kalian. Kalaupun diborong, kita bisa kok nanam sendiri. Katanya kan Indonesia tanah surga, tongkat dan kayu pun jadi tanaman. Cepat sembuh ya, jangan stres,
Tetap terpaksa isoman di rumah, belum dapat rumah sakit, padahal saturasi oksigen sudah menurun. Ini caranya supaya Anda bisa tidur lebih baik dan membantu menaikkan saturasi oksigen. Tidur tengkurap membantu meningkatkan saturasi oksigen Anda. Lihat posisi bantalnya, ada di depan dada ataupun di daerah persendian untuk membantu mengganjal dan membuat posisi lebih nyaman. Kadang ada yang merasa posisi lebih enak dengan setengah duduk. Misalnya orang yang sering gatal-gatal lehernya, panas bagian dadanya, atau napasnya nggak lega. Dengan setengah duduk, orang yang kambuhan mahnya biasanya merasa lebih nyaman. Karena itu, usahakan bertahan dalam satu posisi sekitar 30 menit atau paling lama 2 jam, dan posisi harus berganti lagi. Lihat nih, jantung di tengah, paru-paru samping kiri dan kanan, dan ada gelembung-gelembung paru, sehingga perubahan posisi memberi kesempatan pada gelembung-gelembung paru untuk berfungsi lebih baik. Bagi yang sering batuk atau susah bernapas, Anda bisa melakukan ini bergantian. Urutannya, tengkurap, duduk setengah duduk, atau ke samping. Tiap 30 menit. Banyak orang sekarang yang terpaksa isoman di rumah, karena memang nggak dapat tempat di rumah sakit. Padahal saturasi oksigen udah turun banget, dan rasanya mungkin sesek atau napasnya nggak enak. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membantu menaikkan kadar saturasi oksigen? Lihat ke gambar di atas ini. Ini adalah gambar paru-paru yang terkena COVID-19. Jadi, memang COVID-19 ini menyebabkan radang pada paru-paru. Sebenarnya namanya viral pneumonia. Kalau zaman dulu, orang taunya namanya paru-paru basah. Itu pneumonia juga. Tapi bedanya penyebabnya lain, bukan virus yang satu ini. Infeksi virus ini bisa menyebabkan bekas yang cukup lama pada paru-paru. Makanya kadang-kadang kalau di foto ataupun di CT scan apalagi bisa kelihatan tuh kalau bercaknya bekas COVID-19 bisa bertahan mungkin 1 bulan atau bahkan 2 bulan baru dia menyembuh total. Nah, ini dia kalau potongan melintang, jantung di tengah diapit 2 paru-paru. Nah, kalau misalkan posisinya tiduran terus, baringan terus, maka biasanya orang akan semakin sesak. Jadi ada cara tengkurap biar bisa dia lebih lega napasnya sementara. Namun nggak cuma tengkurap aja, ada cara yang lain. Kebanyakan orang akan berusaha untuk dalam posisi setengah duduk, supaya mengurangi sesak. Tapi ada cara lain, yaitu Anda bisa menaruh bantal di dada Anda, dan Anda tengkurap. Dengan demikian bisa membantu mengurangi sesak dan bisa meningkatkan kadar saturasi oksigen. Tapi ada tapinya. Posisi tengkurap mungkin dilakukan 30 menit sampai maksimal 2 jam. Anda harus berganti posisi lagi, seperti ini. Jadi Anda miring ke samping dan juga dibantu atau diganjal dengan bantal untuk membuat posisi Anda lebih nyaman juga. Dengan tengkurap, Anda bisa membantu menaikkan kadar saturasi oksigen Anda, tentunya dengan dibantu ganjalan bantal. Ingat bahwa Anda sebaiknya berganti posisi ketika setengah jam atau paling lama 2 jam. Untuk mendapatkan efek yang maksimal dari manuver-manuver ini. Posisi seperti ini yang kerap berganti selama setengah jam atau mungkin 2 jam bisa membantu Anda apabila Anda punya keluhan napas yang sulit atau mungkin batuk yang sering. Dan tentunya dibantu juga dengan adanya obat-obat pengencer dahak. Kadang-kadang juga karena tidak tahan dengan obat-obat tertentu, maka ada orang yang punya sakit mah jadi kambuh. Sehingga posisi dengan setengah duduk pun bisa membantu mengurangi batuk atau mengurangi sesak napasnya. Konsumsi zinc dan juga antioksidan membantu supaya tidak terjadi bekas yang cukup lama pada orang-orang yang sudah sembuh nantinya. Anda boleh share ini untuk membantu orang-orang yang sekarang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19.